Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, segenap pendengar data dimanapun sore hari ini berada, berbahagia sekali saya Jaji Basuni, sertaku Toto Wahyudi dan Mas Didik yang menemani kita sejak pagi. Bersyukur sekali hingga sore ini kita masih keadaan sehat walafiat panjang umur. Lebih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kajian sore ini yang biasa kita sampaikan di segmen Mutiara Hikmah yang selalu kita sampaikan tiap Selasa sore mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17. Saya Haji Acep Basuni dari studio mengucapkan selamat mengikuti bagi saudara yang sudah bersama keluarga, semoga bahagia selalu di tengah-tengah keluarga. Bagi saudara yang masih berada di tempat tugas, semoga Anda sukses dan dapat berkah Allah. Dan bagi saudara yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai di tujuan. Rekan data, sore hari ini pembahasan kita di PS An-Nisa 4 ayat 37 dan 38 dan sampai dengan 39. Saya baca terlebih dahulu untuk keberkahan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العظيم. Yang artinya yaitu orang-orang yang kikir, menyuruh orang lain yang berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir, yakni azab yang menghinakan. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang menginfakkan hartanya karenanya tidak kepada orang lain dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhir. Siapa yang menjadikan setan sebagai teman, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Apa ruginya bagi mereka seandainya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, serta menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Allah adalah Maha Pengetahui keadaan mereka.
Rekan data yang dirahmati Allah, dimanapun berada sore hari ini, selamat mengikuti pembahasan surat An-Nisa ayat 37, 38, dan 39. Rekan data, ini ayat masih terikat dengan ayat sebelumnya, yakni di ayat 36. Di mana kemarin di pembahasan perintah ibadah kepada Allah satu, dan jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, kerabat, yatim, dan orang-orang miskin, dan tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan teman sejawat, juga orang yang ada dalam perjalanan, dan juga orang yang atau pembantu sahaya yang kau miliki. Ini di ayat 36 dan disampaikan minggu kemarin. Rekan data, hari ini ayat ini masih berlanjut. Di ayat 37-nya Allah mensifati dengan kata-kata allazina yabkhalun. Nah, kalau di perintah ayat sebelumnya adalah sejatinya kita berbuat baik kepada ibu dan bapak dan yang lain yang tadi saya sebutkan. Dan orang-orang yang tidak berbuat baik bisa jadi ia menyakiti keduanya, termasuk kepada yang lain, karib, kerabat, dekat, yang jauh, demikian pula dengan anak-anak yatim dan yang lainnya. Itu adalah dilanjut dengan kata-kata alladzina yabkhaluna. Orang-orang yang kalau di sini kikir, yabkhalun, bakhil. Bakhil itu kikir. Maka di sini disifati dengan kata alladzina. Itu dalam ilmu alat disebut sebagai mausul. Orang-orang yang tidak berbuat baik alias kikir, pelit, pantat kuning, buntut kasiran, itu disifati oleh Allah dan sekaligus nanti disediakan oleh Allah kelak dengan azab. A'tadna, kami sediakan. Tapi tentu di sini memang lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Rekan data, kami sampaikan kesempatan baik ini terkait kalimat alladzina yabkhalun. Orang-orang yang pelit. Berarti timbul pertanyaan kita, apa iya kalau pelit itu harus masuk neraka? Nah ini maka penting agar kita tidak gagal paham. Maka ikuti dengan baik pembahasan ayat ini. Jadi Allah mensifati dari yang sekian berbuat baik kepada ibu bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, baik tetangga jauh dan dekat, termasuk juga teman sejawat, dan orang yang dalam perjalanan, dan orang-orang yang menjadi urusannya, itu adalah disediakan oleh Allah api neraka atau siksa, azaban.
Nah, rekan, di sini kita perlu agar tidak gagal paham, rekan. Orang-orang yang tidak berbuat baik, baik kepada kedua orang tua, kepada karib, dekat maupun jauh, orang-orang yang anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan lainnya yang tadi disebut, adalah orang di sini disifati adalah orang bakhil, alias pelit, pantat kuning, buntut kasiran. Maka di sini perintahnya ahsinu. Jadi ada kalimat amar yang dibuang. Wabil walidaini ihsana, ay ahsinu bil walidaini. Berbuat baiklah kalian, ihsanan, dengan baik. Nah, rekan dakta, ini kalimat yang menunjukkan amar. Lafaz ahsin itu adalah wajib, harus berbuat baik pada ibu dan bapak. Bil walidaini ihsana, ay ahsinu. Rekan dakta, apalagi kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, yang insya Allah seminggu lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Saya dari studio Haji Acep Basuni yang merupakan pengisi acara Mutiara Hikmah mengingatkan kepada kita semua. Karenanya Sya'ban itu ada bahasa lain roh. Roh itu adalah arwah. Roh, arwah, maka artinya termasuk kebajikan seorang anak kepada ibu dan bapak. Beruntung yang saat ini masih kita berada orang tua kita. Silahkan kita bersilaturahmi. Setidaknya ketika kita tidak mampu tatap muka dengan mereka, kita melalui telepon. Atau ketika sudah tidak ada di hadapan kita mereka, maka kita sejatinya kirimi dengan yang mereka butuhkan saat ini. Apa? Ya, doa. Kirimi mereka dengan tahlil, dengan membaca Yasin. Ketika kita tidak pede sendiri, panggil guru, panggil ustadz untuk membacakan Yasin, untuk tahlil, sengaja kita kirim untuk orang tua kita. Itu pun salah satu di antara yang dianjurkan dalam syariat untuk membahagiakan kita punya orang tua yang sudah berada di alam barzah. Ini pun bagian dari kebajikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu dan bapak. Itulah walidai. Jadi kita tidak hanya sebatas ketika kita berada di dunia ini kita temukan mereka, temui mereka di rumah, silaturahmi, karena kita akan berada di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Tetapi mereka ketika sudah berada di barzah, ya tinggal datangi mereka ke kuburan untuk kita kirimi dengan membacakan kalimat-kalimat tauhid, kalimat tasbih, Yasin, tahlil, yang ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kita. Dan ini makna roah, makna roahan. Ini salah satu di antara tradisi baik. Ahsinu, berbuat baiklah kalian kepada ibu dan kepada bapak. Rekan data ketepatan, kalau tidak
kita lakukan ini, terlebih kita berada di bulan Sya'ban atau bulan Rawah atau Rawahan, berarti kita ini kategori anak yang bukan anak yang saleh. Berarti anak yang tidak mendoakan kepada orang tua yang sudah berada di alam barzah, yang sesungguhnya mereka membutuhkan doa dari kita yang masih berada. Sehingga Rasulullah mengajarkan, ucapkan doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha untuk ibu, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Ya Allah, sayangi mereka, kedua mereka, sebagaimana mereka menyayangi. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku tempo dulu. Ini doa anak soleh yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan ini penting mengingatkan kesempatan baik ini. Nah, karenanya orang-orang yang tadi tidak melakukan kebajikan berarti dianggap orang yang alladzina yabkhulun, berarti pelit. Jadi kalau pelit di dunia, ketika mereka berada di sekitar kita, itu tidak memberikan mungkin makanan, mungkin uang, atau apapun, itu berarti pelit secara materi kepada orang tua. Nah, pelit itu hal yang dibenci oleh Allah. Maka kan dalam keterangan ada yang jauh denganku, kata Allah, ba'idum minallah, itu adalah orang pelit. Dekat dengan neraka, qaribum minan nar, adalah orang pelit. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia, itu adalah orang pelit. Ini sebagaimana disifati oleh Rasulullah. Karena itu kita tidak ingin kita jauh dari rahmat Allah. Kita tidak ingin jauh daripada manusia. Tidak kita inginkan kita dekat dengan api neraka. Maka jangan kita miliki sifat pelit ini. Karenanya ini sifat yang Allah lanjutkan di ayat alladzina yabkhulun. Itu adalah diancam oleh Allah. A'tadna lil kafirina azabam muhina. Lalu berikutnya, kenapa lalu kemudian Allah mengungkapkan a'tadna lil kafirin? Karena sifat pelit ini adalah sifat orang kafir. Karenanya jangan kemudian kita miliki. Kenapa kita harus sadar bahwa apapun yang kita miliki adalah merupakan amanah dari Allah. Pada prinsipnya bukan hanya materi yang amanah dari Allah, kekayaan, jabatan, bahkan umur, ini amanah semua. Maka bagaimana kita kemudian tidak memiliki rasa, memiliki pribadi-pribadi, tetapi semua adalah amanah dari Allah. Yang ini akan memunculkan sifat daripada kikir atau pelit. Karena bagaimana mungkin kita akan memiliki sifat ini di sementara yang memberikan hartanya, yang memberikan kekayaannya, yang memberikan jabatannya itu Allah. Yang sewaktu-waktu ketika Allah ambil, kita nggak bisa, nggak ada daya, nggak ada kekuatan untuk bisa melarang, untuk bisa menjaga. Rekan data hari ini kita saksikan, boleh jadi dia memiliki kekayaan yang banyak, tapi begitu diambil Allah dan dengan cara yang
Mengerikan bagaimana Allah mengambil harta orang yang pelit dengan air, dengan tentaranya api. Itu tentara Allah yang ketika mereka berkehendak untuk mengambil kekayaan, bahkan mengambil jabatannya, kita saksikan bagaimana kemarin dia begitu sukses, tapi berikutnya kita saksikan mereka dalam kenistaan. Kenapa? Karena mereka pelit. Karena itu Islam mengajarkan untuk kita tidak memiliki sifat ini. Karena itu sifat orang-orang kafir. Karena kafir tidak pernah mengerti. Karena kafir tidak pernah paham apa yang dia miliki itu adalah dari Allah. Ia hanya memiliki bahwa semua apa yang kita miliki dia adalah merupakan milik dia. Sehingga di dalam Islam, paham pelit ini adalah paham yang tidak dibenarkan. Karena paham pelit itu berarti pengertian bahwa segala sesuatu bukan dari yang Maha Kuasa, dari Allah, tetapi semata-mata dari kekuatan Beliau. Nah, ini rekan dakta yang dirahmati oleh Allah. Nah, karenanya di sini ketika kita merasa bahwa ini semua dari Allah, maka pasti kita akan, oh iya, ini dari Allah. Yang sewaktu-waktu Allah ambil. Dan kadang caranya mengambil ini semua memiliki cara yang kadang-kadang, Masya Allah, bagaimana dulu ketika Allah memberikan kekayaan yang begitu banyak kepada Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam, habis ditelan bumi beserta Qarunnya sendiri. Tragis Allah seperti itu menghabiskan, mengambil kekayaan Qarun yang padahal itu diamanati olehnya untuk Qarun. Tetapi karena dia tidak amanah, atau dengan kata lain khianat, maka binasalah Qarun dengan kekayaannya. Nah, ini sejatinya dijadikan contoh oleh kita. Betapa Qarun yang begitu gagah, begitu hebat, habis kekayaannya ditelan bumi. Atau mungkin contoh lain, kalau itu jabatan, kayak apa Allah menistakan seorang Fir'aun yang sangat populer, yang Allah nistakan, yang Allah hinakan, ditenggelamkannya di Bengawan, di lautan Kulzum, yang bahkan sampai sekarang dipermalukan itu Fir'aun. Dengan di muminya di Mesir sana masih kita lihat bagaimana seorang raja yang zalim, seorang pimpinan yang syirik dengan Allah, dia kemudian diperlihatkan untuk anak dan cucunya. Dia dilarang untuk melakukan kesyirikan seperti ini. Maka rekan dakta, termasuk jabatan adalah amanah yang Allah berikan kepada siapapun ia jabat, maka dia sejatinya jangan kemudian dikhianati amanah itu. Nah, kalau orang yang khianat dengan amanah itu, maka itu kategori pelit, dan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah tidak suka orang pelit, jauh dari rahmatnya. Manusia juga demikian, tidak suka dengan orang pelit, bahkan dia dekat dengan api neraka. Nah, saya ulang rekan dakta yang dirahmati Allah, yang merupakan amanah berupa kekayaan, seperti apa Qarun sebagai potret orang yang sombong dengan kekayaannya. Allah habiskan. Bagaimana juga seorang Fir'aun sebagai potret seorang raja yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Kedua-duanya dibinasakan, kedua-duanya dihancurkan. Bagaimanapun juga ancaman di sini oleh Allah disampaikan, a'tadna lil kafirin, adalah sebuah azaban, siksa yang menghinakan.
bagaimana Allah menghinakan Fir'aun yang karena kecongkakannya. Maka ayat ini rekan data yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kita membahas tentang kalian hendaknya beribadah kepada Allah. Jangan sedikit pun melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena itu akan membahayakan dan bahkan membinasakan. Maka perintah ayat sebelumnya wa'budullaha wa la tusyriku. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah tentang kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Dan yang kedua, jangan sekali-kali kalian mensyirikkan, mensekutukannya dengan sesuatu yang lain. Yakini bahwa Allah ini adalah esa. Jangan kau syirikkan dan jangan kau sekutukan. Ini kesannya di dalam ayat 36 yang kemudian disempurnakan dengan ayat berikutnya 37 dan 38. Rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensyirikkan Allah, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyekutukannya dengan yang lain, maka itu kategori disebutnya di dalam ayat ini alladzina yabkhuluna, adalah sebagai orang-orang yang disyirikan, orang-orang yang oleh Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka sebagai kelanjutan dari ayat alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau tadi saya sampaikan ayat ini 36, 37, dan 38 adalah kait-mengait satu dengan yang lain. Dari adalah inti pertama, sejaknya kita beribadah kepada Allah dengan tidak mensyirikkan kepadanya sedikit pun, dengan melakukan kebajikan kepada ibu dan bapak, kepada karib dan kerabat, kepada orang-orang yang kebetulan anak yatim, dan orang-orang miskin, dan para tetangga dekat dan jauh, dan sejawat teman. Kemudian juga adalah orang yang ada dalam perjalanan, dan juga orang yang menjadi urusan kita. Wa ma malakat aimanukum, itu adalah sifati oleh Allah di dalam ayat ini. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna, dan Allah memerintahkan untuk tidak menjadi pelit, dan mungkin orang yang memerintah untuk menjadi pelit, ya'muruna nasa bil bukhli, itu adalah sifat-sifat yang tidak terpuji. Bahkan nanti Allah akan sediakan sebuah kehinaan. Maka agar kita tidak memiliki sifat ini, yakini bahwa semua itu adalah amanah Allah. Yakini bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Yang merupakan perintahnya pula di sini adalah dengan kata ubud. Artinya beribadahlah kalian. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kita ini dianjurkan. Maka ulama mengatakan di sana ada dua kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kemudian kita harus beribadah kepadanya? Kita ini dianjurkan untuk beribadah karena Allah sampaikan bahwa ini kita memanfaatkan, kita diberi rizki olehnya yang begini banyak, termasuk kesehatan rezeki, termasuk kekayaan rezeki, termasuk jabatan rezeki. Itu semua Allah yang memberikan kepada kita. Karenanya perintah Allah beribadah. Maka di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, termasuk kita, termasuk para pendengar semua. Aku ciptakan hanya untuk beribadah.
Tidak ada kata lain. Ibadah di sini kalau ulama membaginya adalah ada mahdhah seperti sholat, saum, ada juga yang ghairu mahdhah yang seperti memberikan nafkah kepada istri, melakukan pekerjaan yang lain. Semua ketika diniatkan itu adalah menjadi ibadah yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Jadi Islam mengajarkan kepada kita yang merupakan aktivitas kita. Ketika kita niatkan dengan baik, maka itu adalah ibadah kepadanya. Jangan dikira Bapak, para pendengar, kita berusaha, pagi berangkat, sore pulang. Kita untuk apa itu? Nafkah yang kita cari. Untuk keluarga. Dan akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Tetapi bagi kita adalah untuk bagaimana niat dengan baik. Innamal a'malu binniyat. Bapak sebagai pekerja kantor, sebagai pedagang, sebagai apapun, ketika diniatkan itu baik, maka itu menjadi ibadah. Jadi ibadah ulama menyebutnya tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar saum, tetapi ibadah adalah semua aktivitas yang diniati, yang baik, yang diniati untuk lillah, maka itu adalah menjadi ibadah. Nah, lalu yang kedua, kenapa manusia harus diwajibkan melakukan ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah? Manusia ini, rekan dakta, ada fase kalanya manusia itu harus bertanggung jawab dengan dirinya di hadapan Allah. Manusia tidak seperti hewan yang ketika mati, mati saja. Mungkin kucing, mungkin kambing, mungkin sapi, udah mati, mati saja. Itu hewan. Tetapi manusia dari mulai akil balik, mukallafin, yang memiliki beban untuk ibadah kepada Allah. Karenanya dia harus bertanggung jawab ketika dia mulai akil balik apa yang dia lakukan sampai kepada ia meninggal dunia, itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi manusia fasenya di mana saat ibadah kepadanya, dia adalah antara lain yang memang paling banyak memanfaatkan, memakan rezeki yang Allah berikan. Yang antara lain berikutnya, kedua, manusia akan berada di hadapan Allah dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya saat ia berada di dunia. Itu setidaknya dua hal yang perlu kita ingatkan, kita sadari. Kenapa manusia wajib beribadah kepada Allah? Maka perintahnya di sini jelas. Ubudullah, beribadah kalian kepada Allah. Maka jangan kemudian kita beranggapan bahwa sudah mati, mati saja. Apalagi kalau orang yang memiliki agama, paham yang manusia ini agar tidak ada komunikasi lagi dengan sesuatu yang gaib, maka cukup dibakar manusia menjadi abu sehingga tidak ada. Itu jangan, karena pemahaman itu adalah sebuah pemahaman yang tidak benar. Bahwa pemahaman manusia di dalam Islam tadi adalah ciptaannya yang tidak ada lain, menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Karena itu dua hal tadi mengingatkan kita bagaimana membuat kita sadar bagaimana Allah menciptakan manusia kita semua adalah ada fase yang dimana kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Tidak kemudian mati-mati saja. Masuk atau mungkin tidak masuk, dibakar. Tidak ada itu di dalam konsep Islam. Kita harus mempertanggungjawabkan sejak akil balik bagaimana ibadah kita kepada Allah. Maka ketika masuk ke alam kubur pun manusia ini pertanyakan Allahu Rabbi. Jawab dari pertanyaan malaikat munkar nakir, man rabbuka?
Muhammadun Nabi dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Waman nabiyuka? Al-Qur'anu imami dari pertanyaan malaikat Jibril. Wama imamuka? Apa imammu? Quran imamku. Wama ikhwanuka? Apa dan siapa pula saudara-saudaramu? Al-muslimun wal muslimat ikhwani. Makanya jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita ketika kita berada di mana dunia ini, karena itu kelak akan kemudian bertanggung jawab di hadapan malaikat Munkar Nakir. Ibadah tentu adalah sebuah kewajiban. Tauhid tentu, karena kita ditanya satu ketika nanti kita harus menjawab Allahu Rabbi. Tetapi semua jawaban-jawaban itu di saatnya itu adalah berhubungan dengan ketika kita berada di dunia. Allahu Rabbi adalah bangunan tauhid yang kita harus mantapkan di dunia. Wala tusyriku, jangan kalian melakukan kesyirikan di dunia. Maka Abdullah Al-Utsaimin, kesyirikan itu ada khafi, ada yang ringan, ada kesyirikan yang berat. Itu juga jangan kemudian kita lakukan. Kalau kita mungkin melakukan menyembah kepada selain Allah, itu kesyirikan yang kebetulan di dalam Al-Quran dinyatakan, Innallaha la yaghfiru dzunub ayyushraka bihi wa yaghfiru dzunuba ma duna dzalika. Allah akan mengampuni seluruh dosa manusia ketika dia bertobat kepadanya, tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka ayat ini, Ubudullah wa la tusyriku bi syai'a, maka itu adalah sangat erat hubungannya dengan ketika kita berada di alam kubur, di alam barzah, dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Termasuk yang perlu diingatkan, siapa saudaramu? Siapa sahabat konco-koncomu? Konconya adalah muslimin. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang muslim, yang kesemuanya adalah merupakan ikhwan fiddin, itu saudara kita, jangan kemudian kita putuskan. Nah, kalau kita kemudian saat ini memutuskan tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, karena berbeda faham, berbeda aliran, tetapi sepanjang mereka adalah sama tauhid kepada Allah, ayo kita bersama-sama. Jangan kemudian karena persoalan-persoalan remeh-temeh, persoalan-persoalan kecil yang tidak terkait dengan akidah, kemudian kita memutuskan tali persaudaraan. Bagaimana mungkin kita akan mampu menjawab malaikat Munkar dan Nakir ketika kita berada di alam barzah atau kubur? Ma ikhwanuka ini juga salah satu di antara pertanyaan yang kemudian nanti dalam keimanan dan keyakinan kita, di mana soal malaikat Munkar Nakir berhubungan dengan ketika kita berada di dunia. Quran sebagai imam kita, maka kita baca Al-Quran. Kita perbaiki bacaannya dengan tajwid, tahsin, untuk supaya sholat kita benar. Karena pada akhirnya juga ada pertanyaan nanti, wa ma qiblatuka? Qiblah itu adalah berarti bagaimana kita berhadapan sholat. Itu semua dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang kelak akan kita ketemu dalam keyakinan kita. Beribadah kepada Allah, menjadikan Quran sebagai imam, mukmin dan mukminat sebagai saudara, kemudian adalah ke Ka'bah untuk kita menghadap sholat, itu adalah menjadi sebuah kelaziman antara ketika kita berada di dunia sampai berhadapan nanti dengan Allah di barzah. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus yakini. Maka termasuk kata-kata berikutnya yang harus kita perbaiki, bagaimana dengan ibu dan bapak. Terlebih sekarang beberapa hari lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan, maka ziarahi mereka. Lalu dengan kerabat, dengan saudara, mohon maaf kepada anak-anak yatim, kita berpeduli, dan kepada orang miskin, kepada tetangga dekat dan jauh, kepada karib, kepada teman sejawat, dan orang-orang yang dalam kesulitan, dan orang-orang yang sabilillah. Maka orang yang
menyembunyikan ini semua adalah orang yang pelit, rekan daftar. Termasuk wayaktumuna ma atahumullahu min fadli. Jangan kalian menyembunyikan apa yang telah Allah berikan. Maka kita dianjurkan ketika memiliki nikmat, maka kita berbagi dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung di dalam hidupnya. Kita bagi mereka. Maka ya, siapa saja yang harus dibagi? Tadi bagaimana saudara kita, terlebih orang tua kita, ada saudara kita yang jauh dan dekat, kita berbagi sehingga tidak dicap oleh Allah sebagai orang yang pelit. Itu pemahaman yang pertama, yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Pemahaman yang kedua, kalimat yaktumuna ma atahumullahu min fadli, ini adalah pekerjaannya orang-orang kafir. Orang-orang yang menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata yaktumun. Bahkan termasuk mereka orang-orang Yahudi yang asalnya ini turun ayat ini adalah mereka mengatakan bahwa untuk apa kalian berinfak? Untuk apa kalian untuk membantu jihad sabilillah di dalam agama Allah? Gak perlu, itu orang-orang Yahudi. Ini asalnya. Maka karenanya sebagai kritik ayat ini terhadap kepelitannya orang-orang Yahudi untuk tidak kamu membantu bagaimana berjuang, bagaimana jihad dengan Rasulullah, maka ini Allah ancam dengan a'tadna lil kafirina azaban. Nah, ini adalah asli daripada asbab urud dan nuzul ayat ini. Lalu berikutnya ayat 38, alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan hartanya semata-mata ria, ingin dilihat oleh orang, ria'an nas. Nah, ini rekan data termasuk hati-hati ya ketika kita bersedekah, jangankan banyak, sedikit pun kalau kita tidak lillah karena Allah dengan ikhlas, itu boleh jadi akan menjadi hilang pahala dan ganjarannya di hadapan Allah. Karenanya penting keikhlasan kita. Maka termasuk orang-orang yang kata disebut ulama-ulama menyebut bahwa riya disebutnya ketika memberikan sesuatu kepada orang yang tadi disebut kerabat, orang tua yang jauh dan yang dekat, termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka itu adalah sifat-sifat orang-orang kafir yang tidak boleh dimiliki oleh orang Islam. Yang kalau itu kemudian ada di dalam dirinya disebut dengan riya, dan riya itu adalah sesuatu yang menghilangkan penyebabnya daripada pahala dan ganjaran ibadah pemberian kita. Terakhir, wa may yakuni syaitanu lahu qarina, jangan kalian bersahabat dengan syaitan, jangan kalian mendekati sifat-sifat setan, termasuk pelit adalah merupakan sifat setan. Maka disebut dalam ayat ini fasa'a qarina, maka setan itu adalah merupakan konco, merupakan teman, sahabat yang paling jelek bersahabat dengan syaitan. Na'udzubillah. Rekan data yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ayat dari 3 ayat ini sebagai sebuah kesimpulan saya sampaikan sore hari ini. Yang pertama, kewajiban kita ibadah kepada Allah dengan tidak mensyirikkan, lalu berbuat baiklah kepada orang-orang yang tadi saya sebutkan. Kemudian janganlah kemudian kita melakukan kesombongan. Dan ancaman pula bagi orang-orang yang pelit tadi dengan azab, dengan kehinaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian rekan data saya Haji Aceh Basuni mengucapkan terima kasih atas mengikuti pelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.